datang kembali bersama kami Intimacy Worship. Hari ini mari kita memuji Tuhan bersama, menyembah Tuhan bersama, karena kebaikan Tuhan yang kita alami setiap hari. Kami memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau satu-satunya yang kami perlu dan kami andalkan setiap hari. Bersama kita memuji nama Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik.
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali saya menyapa Anda kembali dalam Intimacy Worship pada hari ini. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, dan saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami sampai hari ini sehat, kuat, tidak kekurangan suatu apapun, karena kami tahu kasih-Mu yang menolong kami, memampukan kami. Di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menolong kami, mengajari kami, dan memampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar di hari ini. Saatnya Bapa, kami memberikan segala sesuatunya kepada Engkau, lewat pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami, hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memuji Engkau yang ada di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat situasi hari ini, kalau kita lihat keadaan hari-hari ini, seringkali kita bertanya, jaminan apa sih yang membuat hati saya ini tenang? Saya bertemu dengan beberapa teman-teman yang mengeluhkan, ini kok gini-gini terus? Kenapa sih keadaan kok sepertinya tidak berubah? Kok makin membuat ketakutan dalam hidup? Kok sepertinya tidak ada jaminan untuk kesejahteraan hidup saya? Seringkali kita mendengar hal-hal itu yang membuat akhirnya di bawah alam sadar kita akhirnya berpikir, apa sih jaminan hidup itu? Bagaimana sih jaminan rasa aman bagi saya hari-hari ini? Bapak Ibu saudara-saudari, jaminan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita. Jaminan untuk hidup, jaminan rasa aman sangat diperlukan bagi kita setiap hari dalam hidup ini. Nah, hari ini ada jaminan yang membuat kita seharusnya bangun setiap hari dengan rasa syukur kepada Tuhan yang tidak habis-habisnya. Rasa jaminan yang kita dapat ini, ketentuan-ketentuan firman Tuhan, setiap janji-janji Tuhan harusnya membuat kita bangun pagi dengan rasa syukur kepada Tuhan, menyadari bahwa segala sesuatu ada dalam kepedulian hati Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak kita semua membuka dalam surat Paulus yang ada di Roma 1 ayat 7. Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada jaminan yang luar biasa bagi setiap kita orang percaya. Ingat ya, ada setiap janji-janji Tuhan yang merupakan jaminan bagi kita semua, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apa jaminan bagi kita? Jaminan bagi kita yang pertama adalah setiap kita menjadi pusat sasaran kasih Tuhan. Di ayat 7a, yang dikasihi Allah. Kalau kita lihat ayat ini, kalau kita bangun pagi hari ini, kita seharusnya melihat dan menyadari jaminan saya di pagi hari ini adalah saya orang percaya yang menjadi pusat sasaran kasih Tuhan. Sasaran kasih Tuhan ini tidak bergantung atau tidak tergantung pada keadaan atau keberadaan kita yang dikasihi. Kasih Allah untuk kita itu everlasting. Kasih Allah buat kita itu senantiasa ada, Bapak Ibu saudara-saudari. Bagaimanapun keadaan hari ini, ingat, segala sesuatu ada dalam kepedulian hati Tuhan. Kamu ngomong gampang aja. Bapak Ibu saudara-saudari, saya pun mengalaminya. Keluarga saya pun mengalami hal ini. Banyak hal yang kita tidak pernah duga, tapi itu terjadi dalam hidup ini. Kedukaan demi kedukaan, tangisan demi tangisan. Tapi yang kita sadari betul adalah tiap hari seharusnya kita bergantung kepada Tuhan. Kita melihat bahwa jaminan hidup kita adalah kita menjadi sasaran kasih Allah. Dari waktu kita bangun pagi hari, kita nggak lagi kayak bagaimana hari ini ya. Tapi waktu kita bangun hari ini, kita beribadah hari ini, kita menyadari betul, saya adalah sasaran kasih Tuhan. Kenapa kita menjadi sasaran kasih Tuhan? Karena kasih Tuhan itu nyata dalam karya Yesus di kayu salib.
Karena Yesus telah menebus hidup kita semua. Yesus ada untuk kita. Janjinya ada bagi kita semua lewat firman Tuhan. Itu bagi saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, merupakan sesuatu yang harus membuat kita bersemangat menjalani hari ini. Karena kasih Tuhan merupakan jaminan pengharapan bagi setiap kita orang percaya. Bahwa segala sesuatu akan tetap memproses kita untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Dalam susah, dalam senang, Yesus ada untuk kita. Dalam sakit, dalam tertawa, Yesus ada untuk kita. Jaminan kita adalah kita pusat sasaran kasih Tuhan. Kalau kita ingat lagu ini, banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang hidup kita. Kita sasaran kasih Tuhan. Anda yang sakit yang menonton hari ini Intimacy Worship, percayalah, dalam sakitmu, engkau tetap menjadi sasaran kasih Tuhan. Engkau yang hari ini pusing, engkau yang hari ini memikirkan bagaimana kehidupan keluarga saya. Ingat, engkau menjadi pusat sasaran kasih Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Selalu ada jalan keluar. Tetap bersemangat, tetap mengucap syukur. Karena dalam proses ini, Tuhan sendiri akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Yang kedua, apa jaminan bagi kita semua? Kita semua dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dipanggil berarti dipisahkan dari lingkungan kuasa dosa. Kalau beberapa waktu lalu saya mengatakan bahwa kita harus memilih kepada siapa kita mengabdikan diri. Siapa Tuhan dalam hidup ini? Ketaatan kita menjadikan kebenaran adalah Tuhan, atau kebiasaan-kebiasaan kita melakukan dosa? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita tahu kita adalah sasaran kasih Tuhan, kita juga harus mengerti bahwa jaminan kedua adalah kita dipanggil menjadi orang-orang yang kudus. Kita semua ini bukan hanya menjadi sasaran kasih Tuhan, tapi kita semua ini telah kudus karena kita tahu kita dibenarkan oleh firman Tuhan. Jadi karena kita tahu kita telah ditebus, telah dikuduskan oleh Tuhan, gaya hidup kita hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, kita menunjukkannya sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan yang telah memanggil dan menguduskan kita semua. Jadi waktu kita tahu saya sasaran kasih Tuhan, saya telah memperoleh segala sesuatu lewat firman Tuhan, saya dipanggil menjadi orang kudus, sikap saya hari ini, perkataan saya hari ini harus menunjukkan saya memuji kebesaran Tuhan lewat hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang dalam hidup ini, dalam perjalanan kita sehari-hari, pasti ada saja yang membuat kita bereaksi untuk sesuatu. Tapi percayalah, semakin kita belajar, semakin kita memberi diri kita untuk diproses, menerima setiap masukan, menerima setiap pembelajaran dari orang lain, melihat firman Tuhan, belajar kembali lagi demi tiap hari, kita akan melihat bahwa sungguh kita menjadikan hidup kekristenan kita ini makin hari makin naik, makin hari makin menunjukkan progres. Lalu yang ketiga, apa jaminan bagi kita semua? Yang ketiga adalah kita semua beroleh kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia itu pemberian daripada Allah. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang sebenarnya nggak layak kita dapat, tapi kita tetap dapat, Bapak Ibu Saudara-saudari. Anugerah Tuhan itu yang kita terima ini adalah hidup kekal. Anugerah ini yang seharusnya kita dulu dihukum, tapi kita nggak dihukum. Jaminan ini yang seharusnya, sekali lagi saya katakan, diingatkan kembali, seharusnya membuat kita memahami, menanamnya di bawah pikiran kita. Sasaran kasih Allah adalah kita. Kita dipanggil, untuk itulah kita harus menjadi orang-orang yang mengucap syukur kepada Tuhan lewat perbuatan kita tiap hari.
Dan yang ketiga, kita beroleh kasih karunia dan damai sejahtera. Damai sejahtera ini berarti kita tetap tahu, ku tenang sebab Kau Allahku. Banyak kita menyanyi, oh di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kita bisa nyanyi lagu itu. Tapi waktu dalam kondisi seperti ini, masih gak kita bisa bilang, ku tenang sebab Engkau Allahku? Kalau kita tahu firman Tuhan yang menolong kita, kalau kita tahu Roh Kudus sendiri yang memimpin kita, kalau kita tahu Roh Kudus yang menolong kita menjalani hari-hari ini, saya yakin dan percaya sepanjang hari ini kita akan bersemangat menjalani hari, menjalani setiap aktivitas kita, bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Karena kita tahu jaminan kita ada 3. Kita semua menjadi pusat kasih karunia Tuhan, kita semua dipanggil, dan kita semua adalah sasaran kasih Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini menguatkan kita bersama. Mari kita tetap menjadikan firman Tuhan otoritas tertinggi dalam hidup ini. Doa saya bagi kita semua, kita selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa untuk firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami setiap hal, setiap anugerah-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami berdoa, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, karena kami tahu bahwa Roh Kudus-Mu sendiri yang memampukan kami menjalani seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami berdoa hari ini Tuhan, berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di seluruh bumi. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil kepada banyak orang. Kami berdoa, kami tahu dan kami percaya bahwa firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi setiap orang. Kami berdoa hari ini Tuhan untuk pemerintahan kami, presiden dan wakil presiden kami. Berdoa untuk setiap jajaran pemerintahan dengan segala kebijakan kebijaksanaannya Tuhan. Kami berdoa hari ini ya Bapa, memberkati pemerintahan kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa hari ini, kami yakin dan percaya bahwa kebaikan Tuhan sendiri yang menolong mereka untuk melihat, untuk mengatur bangsa ini. Kami berdoa juga untuk setiap tenaga medis yang menolong dalam setiap situasi pandemi saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga, untuk pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Berterima kasih Tuhan untuk setiap mereka yang berlelah, berjernih lelah Tuhan menolong setiap pasien. Kami berdoa hari ini, kami tahu dan yakin dan percaya Bapa, bahwa kebaikan-Mu akan mereka alami setiap hari. Kami berdoa hari ini untuk setiap pendengar Intimacy Worship yang mengalami sakit. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan, kesehatan dan kekuatan daripada Engkau ada bagi mereka. Kami berdoa hari ini bukan hanya kesehatan rohani kami saja Tuhan, tapi kesehatan jasmani juga kami akan benar-benar mengalaminya. Karena kami tahu kebaikan Tuhan yang kami rasakan, kami nikmati tiap hari yang membuat kami bersuka cita. Kami berdoa hari ini Bapa, kami tahu setiap pergumulan kami tidak pernah lepas daripada kepedulian hati-Mu. Kami berdoa hari ini kiranya berkat daripada Engkau sendiri yang menaungi kami, memimpin kami sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengakhiri doa pagi kami hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.